Itu rasanya oh my god, Indomie again. Daripada aku nanti pulang bawa penyakit buat anak istriku kayak gitu. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja di Indonesia. Seperti yang kalian lihat, aku di sini juga baik-baik aja. Sehat, sejahtera, makin gendut dan bahagia. Langsung aja cerita-cerita yang kemarin aku bikin polling di Instagram Story soal pengalaman mas-mas tour guide yang waktu itu kerja di salah satu hotel di pulau lupa namanya, Pulau X lah di Vietnam Utara, tepatnya 1 jam dari pelabuhan kota Haiphong. Haiphong, I don't know. Jadi di sini aku mau share ke kalian, cuma sekedar share, nggak pengen membandingkan atau bermaksud apa-apa, tapi cuma share pengalaman yang menurut aku itu kece badai banget pemerintah Vietnam, dan terbukti juga case-nya di sini nggak separah negara-negara lain, bahkan compare to Eropa, Amerika, itu kasusnya bener-bener rendah banget di sini. So, aku mulai aja dari backgroundnya, gimana awal-awal corona itu nyebar di Vietnam dan gimana keadaan Vietnam waktu itu. Jadi case pertama itu ditemukan tanggal 23 Januari 2020 dan itu berdekatan sama Tet Holiday. Itu tuh sebuah perayaan besar gitu, pergantian tahun buat Lunar New Year, Chinese tradition, something like that. Dan di sini itu culture-nya Lunar New Year holiday itu kayak lebaran Idul Fitri di Indonesia. Jadi pulang kampung, mudik, berkunjung ke rumah orang tua, berkunjung ke sanak saudara, pokoknya kumpul-kumpul kayak gitu suasananya. Suasana lebaran lah. Jadi holiday ini tuh emang bener-bener panjang, bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 minggu, tergantung instansinya. Jadi tanggal 23 Januari 2020 itu case pertama dilaporkan di Vietnam. Dan tanggal 3 Januari 2021, berarti udah setahun, mau hampir setahun, atau udah ya, hampir setahun, itu tebak berapa? Kasusnya yang ada di Vietnam itu sebanyak 1492. Dari total populasinya itu 90 jutaan orang seluruh Vietnam. Dari 1400 sekian orang itu yang udah clear case-nya, yang udah diperbolehkan pulang, udah sehat, kembali ke keluarganya itu sebanyak 1337 orang. Sisanya 35 orang meninggal. Terus sampai sekarang tinggal 120 orang itu yang masih di treatment. Nah, berlanjut ke storyline-nya ya. Jadi tanggal 23 Januari itu mau Tet, orang-orang mau mudik lah. Mau pulang kampung, mau jalan-jalan, suasana holiday. Mereka mau keluar-keluar. Tapi di sini pemerintah Vietnam udah ngasih tahu ke warganya kalau jangan pulang kampung, jangan pergi-pergi, stay di rumah, jangan kemana-mana karena ada bahaya nasional kayak gitu. Dan aku sempet culture shock juga, cuma ngasih tahu kayak gitu lewat media, lewat TV, berita, koran, internet. Terus juga ada speaker-speaker di jalan kayak gitu. Jadi di sini setiap perempatan jalan ada speakernya muter lagu nasional setiap sore dan pagi. Jadi Jarkom lewat speaker-speaker juga. Pokoknya mungkin intinya jangan keluar-keluar, stay di rumah, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Mungkin kayak gitu, karena aku nggak tahu bahasanya. Dari tanggal 23 itu udah banyak spanduk, poster, iklan, sampai ada tuh jinglenya. Jadi aku nggak tahu itu artis siapa, itu dari artis atau dari pemerintah, tapi ada lagunya loh, Corona itu di sini. Dan itu asik, aku bakal cantumin linknya di bawah. Tapi itu beneran keren. Terus dari sampai situ udah lengang banget, gak ada aktivitas di luar, bener-bener rayain cuma sama orang di rumah doang. Jadi gak keluar, bener-bener stay di rumah aja. Tapi itu belum lockdown, ingat itu belum lockdown, masih PSBB, tapi suasananya udah kayak kota mati. Terus juga ada pembatasan jam malam. Itu jam malam buat kafe, restoran, karaoke, itu jam 9 udah pada tutup semua. Beberapa waktu berselang itu restoran gak boleh buka semua. Dan pas itu aku inget banget, aku kelaparan banget, nggak bisa cari makan. Restoran pada tutup. Terus pas itu aku belum ada dapur lagi. Jadi oh my god, aku stok Indomie 1 kardus, dimasak di kettle, tahu, di pemanas air listrik kayak gitu. Can you imagine that? I struggle like that dengan 1 kardus Indomie yang menyelamatkan hidupku dari corona. Oh my god, thanks Indomie. Oke, back to the story. Selang beberapa bulan, masih Februari, itu kasusnya makin menjadi-jadi dan yaitu restoran pada tutup.
PSBB diperketat, terus ada army yang kontrol keliling-keliling, ngusir orang-orang yang berkerumun kayak gitu. Maret, karena visaku habis, aku ke Kamboja. Tanggal 1 Maret aku ke Kamboja, terus tanggal 5 Maret aku entry ke Vietnam lagi. 2 hari atau 3 hari setelah itu aku dapat kabar kalau border udah ditutup, udah nggak ada boleh WNA yang masuk ke Vietnam. Dan itu aku oh my god, lega banget. Itu flight keluar internasional juga udah ditutup. Lalu berlanjut sampai April itu lockdown nasional, bener-bener lockdown. Yang PSBB aja udah kayak kota mati, lockdown itu ngeri banget pokoknya. Kucing pun nggak ada yang di luar kayaknya. Sedikit sih orang-orang lokal yang takut sama WNA, sama bule-bule kayak gitu. Jadi ada pernah temenku tuh mau makan di salah satu restoran take away, cuma take away padahal, tapi dia ditolak. Nggak boleh, nggak mau, dimarah-marahin dia katanya. Gara-gara WNA ini Vietnam kena corona kayak gitu. Pemerintah Vietnam itu mengklasifikasikannya dari per case pertama tanggal 23 Januari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu wave pertama, dan itu udah mencakup PSBB, dari PSBB ringan, PSBB close border, dari lockdown nasional sampai udah lengang lagi. Juni Juli itu sekolah udah pada buka, walaupun sebagian sekolah udah pada buka, tapi ya pakai sistem shift pagi, siang, sore kayak gitu. Terus juga sekolah di TV, jadi aku juga lihat itu sekolahnya anak-anak Vietnam di TV nasional. Sekolah online juga udah pada buka, terus les-lesan udah pada banyak yang boleh buka. Terus udah pada damai tuh, Juni Juli udah pada damai. Terus wave kedua datang gara-gara WNA ilegal Cina itu menyelundup ke Vietnam Tengah, dan itu sekali outbreak langsung 400 orang dikarantina. Itu sekitaran Juli, 25 Juli ditetapkan sebagai second wave di Vietnam. Terus sampai Agustus, full Agustus itu lockdown nasional lagi. Agustus lockdown, September dia udah santai lagi. Udah nggak pada panik kayak gitu pokoknya. Udah itu doang kayaknya yang bener-bener ngerinya di Vietnam tuh kayak gitu. Dari total 1.400 itu yang ngerinya itu first wave sama second wave. Dan third wave kayaknya belum ditetapkan third wave di sini. Kemarin aku dapat kabar kalau ada pokoknya orang Vietnam yang tinggal di luar terus dia balik ke sini kayak gitu. Dia bawa virus corona jenis baru. Terus gini masih belum tahu kelanjutannya kayak gimana, tapi nggak ada lockdown. Kemarin ada yang tanya bantuannya apa aja. Secara garis besar kayaknya sama kayak di Indonesia ya. Tapi di sini aku garis bawah ini 1,8 juta tes gratis, tes corona gratis dari pemerintah. Lalu ada kuarantin juga gratis di camp-camp militer. Jadi digratiskan makan, minum, tinggal di situ sampai 14 hari buat orang-orang yang nggak parah-parah banget kasusnya. Maksudnya nggak parah-parah banget sakitnya kayak gitu. Terus di April sama Mei Juni itu juga ada bantuan cash. Jadi bagi-bagi uang kayak gitu, sama aja kayak pemerintah Indonesia ke rakyat miskin. Terus juga ada potongan listrik buat rumah tangga, juga ada potongan buat hospital. Terus ada bisnis juga udah dipotong. Terus di sini itu juga pada baik-baik orangnya. Jadi yang punya gedung atau nyewain gedung itu pada dipotong semua, dikasih diskon 50% kayak gitu. Aku juga dapet tuh dari bapak kosku dulu. Aku tempat tinggal di satu hostel digratiskan 50%. Terus juga ada tunjangan buat buruh yang di PHK, yang nggak di PHK tapi nggak kerja. Jadi di sini sistemnya shift udahan. Kayaknya nggak ada UMR deh di sini. Jadi sistemnya per jam. Kemarin juga ada yang tanya, terus gimana kalau warganya pada ngeyel? Setahu aku ya nggak pernah lihat orang ngeyel di sini. Kalau disuruh karantina ya karantina, nggak ada yang semau gue kayak gitu. Atau mungkin karena takut, karena ada polisi, ada army kan keliling-keliling. Terus kalau ketangkap juga bakal kena denda, dan dendanya itu nggak sedikit. Orang-orang tuh pada takut beneran sama corona. Dan ini aku baca-baca di internet itu juga karena suksesnya karantina di Vietnam itu karena propagandanya. Kerjasama antara agenda propaganda sama medianya. Agenda propaganda yang aku maksud itu pelibatan militer. Mereka itu bawa truk itu loh, satu truk gitu isinya militer semua kayak gitu. Mungkin edukasi atau mungkin mengingatkan atau mungkin ngebentak-bentak. Siapa yang tahu. Pokoknya pelibatan militer di setiap pergerakan untuk memulihkan corona ini di sini.
Media massanya itu cuma ngambil dari satu source pemerintah aja. Biasanya mereka itu update 2 kali satu hari, setiap pagi jam 6 atau 7 kayak gitu, sama sore itu jam 5 atau jam 6. Mereka bikin beritanya itu nggak berita yang negatif, menimbulkan kepanikan, menjatuhkan atau gimana, tapi mereka membangun beritanya itu yang positif-positif aja gitu, membangun semangat gitu. Kayak orang-orang yang udah sembuh, langkah-langkahnya untuk menghambat virus ini nyebar, terus juga update-update dari seluruh dunia vaksinnya kayak gimana. Jadi mereka tuh nggak menimbulkan ketakutan, tapi mereka menimbulkan kewaspadaan. Dan nggak ada berita hoax. Kayaknya ya, semua yang aku baca di internet itu kan aku bacanya versi Inggrisnya ya. Dan aku cuma baca di kayak koran Kompas, kayak gitu. Beritanya lurus-lurus aja, nggak menjatuhkan pihak pemerintah, hospital. Terus mereka itu juga update-update kayak berita-berita kemajuan pendidikannya nih, gimana pendidikan itu selama di pandemi ini. Mereka yang sekolah online, belajar lewat TV nasional. Koran-koran pada umumnya ada kolom-kolom aspirasi rakyat, dan mereka juga bebas nulis. Walaupun di sini negara yang komunis, yang nggak bebas berekspresi, tapi nyatanya mereka juga bisa berekspresi di kolom media massa. Pokoknya semua sistemnya tuh menyatu untuk membuat orang-orang waspada terhadap corona. Orang yang kena close contact dan merasa kalau dia ada something wrong nih, aku baru keluar ke sini, nggak pada mau dia pulang ke rumah, takut nyebarin ke anak istrinya, kasihan sama orang tuanya. Ada satu orang yang baru balik dari luar negeri, terus dia nggak lapor ke polisi setempat. Tetangga-tetangga kita rumahnya, mereka itu pada lapor ke polisi, lalu dijemputlah sama petugas polisi sama rumah sakit kayak gitu, udah pada pakai APD lengkap itu.